Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 580. Harus dikatakan bahwa beberapa wanita terlihat sangat jelek ketika mereka menangis, tetapi beberapa wanita sangat menyedihkan ketika mereka menangis, seperti Giuliani. Dia benar-benar cantik di dunia. Dia jelas sangat kuat, tetapi ketika dia menangis, itu benar-benar membuat hati Chen Ce bergetar. Ekspresi menangis yang menggemaskan ini membuat Chen Ce merasa sangat menyesal. Ia menyesal bahwa ia adalah orang yang tidak berguna di masa lalu dan benar-benar menyakiti seorang gadis seperti ini. Meskipun bukan dirinya yang sebenarnya yang menyakitinya di masa lalu, Chen Ce tidak dapat menahan keinginan untuk bertobat, dan ia sangat ingin memeluknya erat-erat dan menyayanginya. Segalanya sudah sampai pada titik ini, jadi Chen Ce tentu saja tidak bisa berpura-pura tidur lagi. Dia tiba-tiba duduk tegak, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan bertanya dengan panik, "Lianyi, kapan kamu masuk? Apakah kamu melihat seperti apa penampilanku tadi?" Giuliani tidak tahu bagaimana cara bergaul dengan Chen Ce, jadi dia mengikuti kebiasaannya dan menggunakan suara dingin untuk menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Ekspresinya juga menjadi acuh tak acuh. Kecuali air mata kristal yang menggantung di matanya, sepertinya orang yang baru saja tersentuh itu bukan lagi dirinya. Chen Ce segera menilai situasinya. Dia menangis dan matanya merah, membuktikan bahwa drama yang baru saja dia mainkan telah membuatnya merasa terlibat dan telah menyebabkan fluktuasi emosionalnya. Selain itu, dia percaya bahwa Yaoer dan Sanshan pasti akan berbicara untuknya. Dia juga harus tahu beberapa hal yang terjadi setelah dia meninggalkan desa Chenjia. Setelah mengetahui ini, Chen Ce merasa lebih percaya diri. Setelah mendapatkan kepercayaan diri, Chen Ce memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sedikit lebih dramatis. Lagi pula, dalam situasi saat ini, jika dia ingin meminta maaf padanya, mengatakan bahwa dia menyesal, dan mengatakan bahwa apa yang terjadi di masa lalu bukanlah apa yang sebenarnya dia lakukan, cara-cara ini terlalu jujur. Chen Ce khawatir dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa benar-benar memasuki hatinya atau membuatnya melepaskannya. Oleh karena itu, Chen Ce memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih genit. Dia ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba suaranya berubah dingin, dan dia mulai bertanya, kamu wanita kejam, karena kamu sudah pergi, bagaimana kamu bisa kembali? Apakah kamu pikir aku benar-benar merindukanmu? Kamu sedang bermimpi, bahkan jika kamu mati di luar, bahkan jika kamu dibawa pergi oleh serigala, aku tidak akan merasa patah hati sedikit pun. Chen Ce memarahi Giuliani dengan kasar dan bahkan meninju tempat tidur. Dia meninju begitu keras hingga rasa sakit dari tinjunya membuat wajahnya berkerut, tetapi juga tampak lebih nyata, seolah-olah dia benar-benar membencinya karena meninggalkannya. Seolah-olah dia tidak akan merasakan sedikit pun rasa sakit bahkan jika dia benar-benar dibawa pergi oleh seekor serigala. Giuliani hanya berdiri di sana dengan linglung. Dia hendak marah, tetapi tiba-tiba dia bereaksi. Sekarang dia bilang dia tidak merasa buruk. Sekarang dia bilang tidak akan merindukan diriku sendiri. Namun siapa yang berbicara sambil tidur tadi? Siapakah yang merindukanku dalam mimpi itu? Melihat laki-laki berwajah dua ini, Giuliani terharu sekaligus merasa sedikit lucu. Dan Chen Ce masih berakting. Biar ku katakan padamu, aku orang yang sukses sekarang. Karena kau memilih meninggalkan kami dan pergi, karena kau tidak memilih untuk tumbuh bersamaku, maka aku tidak akan membagi sedikit pun kesuksesanku denganmu. Kau adalah kau, aku adalah aku, jangan pernah berpikir untuk terlibat denganku. Tidak ada hubungan apapun di antara kita lagi, bahkan jika kau menulis surat cerai sekarang, aku akan tetap mengatakan ini. Chen Ce bertindak seolah-olah dia jelas-jelas menginginkannya, tetapi dia berusaha berpura-pura tidak menginginkannya. Itulah keadaan saat mulut Anda berkata tidak tetapi tubuh Anda sangat jujur. Meskipun Giuliani lahir dalam keluarga kaya, keluarganya jatuh miskin saat dia masih remaja. Dia dipaksa menikah dengan Chen Ce saat berusia 15 atau 16 tahun. Kemudian, dia lari ke perbatasan utara untuk berjuang demi bertahan hidup karena dia diganggu. Pengalaman hidupnya cukup kaya, tetapi dia jelas belum pernah melihat begitu banyak tipuan. Dia bahkan tidak tahu apa artinya mengatakan satu hal tetapi melakukan hal lain, tidak jujur dalam perkataan tetapi tidak dalam tindakan,
memiliki lidah tajam tetapi hati lembut. Dia hanya merasa Chen Che sangat imut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Oh, kamu benar-benar tidak peduli. Lalu siapa yang memanggil namaku dalam mimpi tadi dan mengatakan bahwa dia merindukanku?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Chen Che dengan penuh harap. Dia benar-benar ingin tahu ekspresi Chen Che setelah diekspos. Chen Che tentu saja memilih untuk memuaskannya. Awalnya dia terkejut, lalu dia tampak sangat tertekan. Apa? Aku berbicara dalam tidurku lagi. Tidak, itu tidak mungkin. Dokter mengatakan bahwa hanya ketika kita merindukan seseorang, kita akan berbicara dalam tidurmu tentangnya. Aku tidak merindukanmu. Aku tidak pernah memikirkanmu, bahkan sedikit pun. Bagaimana mungkin aku berbicara tentangmu dalam tidurku? Kamu pasti berbohong padaku. Setelah mengatakan ini, Chen Che mengangkat kepalanya dengan bangga dan mendengus. Chu Lianyi tiba-tiba merasa bahwa lelakinya sedikit konyol namun imut. Dia jelas sangat merindukanku sampai-sampai dia datang ribuan mil jauhnya bersama keluarganya untuk mencariku, dan dia bahkan memanggil namaku dalam mimpinya, tetapi dia tidak mengenaliku. Chu Lianyi mengira dia dapat melihat tipuan kasar ini secara sekilas. Jadi dia tersenyum, dan dua lesung pipit dangkal tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Chen Che tercengang. Senyumnya seperti awan gelap di langit yang tiba-tiba cerah dan menampakkan matahari. Dia sangat cantik dan menawan. Tidak ada anggur di lesung pipinya, tetapi lesung pipinya membuat Chen Che mabuk seperti anjing dan membuatnya menatapnya dengan linglung. Kali ini dia tidak berpura-pura, dia benar-benar terpesona dan bahkan berdiri di sana dengan linglung, hampir meneteskan air liur. Chu Lianyi tersipu, hatinya terasa manis. Dasar bodoh, kamu bilang kamu tidak merindukanku, tapi kamu masih saja keras kepala. Kamu hampir meneteskan air liur hanya dengan melihatku. Suasana hati Chu Lianyi sedang sangat baik. Tiba-tiba dia merasa bahwa penantiannya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Perkataan Tong Dalei tadi masih membuatnya sangat terstimulasi. Sebagai wanita tertua keluarga Chen, dia tidak pernah berada di rumah untuk mengurus Chen Che selama ini, dan dia bahkan tidak meninggalkan anak untuk Chen Che. Hal ini membuatnya sedih dan juga merasa sangat bersalah. Ia berpikir jika ia tidak pergi, ia bisa tumbuh bersamanya seperti yang dikatakan Chen Che, dan ia dan Chen Che mungkin akan memiliki seorang putra atau seorang gadis yang cantik. Jadi, dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba membuat keputusan. Dia berdiri dan perlahan membuka ikat pinggangnya. Chen Che, aku baru saja mendengarnya dengan jelas. Saat kau berbicara dalam tidurmu, kau mengatakan kau sangat merindukanku. Jadi, anggap saja kita sedang bermimpi. Karena kita sedang bermimpi, wajar saja jika beberapa hal yang tidak masuk akal akan terjadi. Tidakkah kau setuju? Baju zirah yang penuh bekas luka itu dilepas, memperlihatkan pakaian dalam berwarna putih bulan di baliknya. Gerakannya belum berhenti, karena dia masih dengan lembut dan perlahan membuka kancing bunga pakaian dalam itu. Chen Che membelalakkan matanya lebar-lebar, dan dalam hatinya dia sudah berteriak, tidak mungkin, apakah gadis ini begitu mudah ditipu? Aku menipunya hanya dengan beberapa kata. Apakah dia menawarkan tubuhnya kepadaku? Wow, hadiah yang nyata. Ini terlalu keren. Chu Lianyi membuka kancing gaun bermotif bunganya sambil menundukkan kepala dan berbicara dengan suara yang sangat tenang, kau benar, aku seharusnya tidak pergi sejak awal, aku seharusnya tinggal bersamamu lebih lama, maka aku tidak akan memiliki begitu banyak penyesalan. Sekarang biarkan aku menebus waktu yang telah kulewatkan dalam mimpiku, Chen Che. Tidak, suamiku, suami Chu Lianyiku. Pakaian dalam dilepas, memperlihatkan ikat pinggang merah. Chu Lianyi juga sedikit malu. Rupanya, ini juga pertama kalinya dia membuka pakaian di depan orang lain. Wajahnya sudah memerah tak terkendali, dan tangannya yang tidak pernah gemetar sekalipun menghadapi ribuan pasukan, mulai gemetar sedikit saat ini karena dia telah membuka kancing bajunya. Namun, dia tidak ragu-ragu. Ketika yang tersisa hanyalah ikat pinggang merah di tubuhnya, dia naik ke tempat tidur dan menarik Chen Che. Chen Che sebenarnya tidak mampu melawan. Gadis konyol yang dengan mudah membelah serigala raksasa menjadi dua di medan perang ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui orang biasa. Chen Che, dengan lengan dan kakinya yang kurus, tidak mampu melawan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tidak, aku tidak ingin punya bayi denganmu, jangan sentuh aku, jangan buka bajuku,
jika kamu melakukan ini lagi aku akan meminta bantuan. Jangan, bersikaplah lembut. Bahkan di saat kritis ini, Chen Che masih berakting. Inilah yang dilakukan seorang aktor. Jika ada Oscar di dunia ini, maka Chen Che pasti akan menjadi salah satu dari 10 aktor teratas. Namun, sekarang Chu Lianyi akan memanfaatkan Chen Che. Semakin Chen Che melakukan ini, semakin bersemangat dia. Dia merasa bahwa dia memiliki inisiatif, seperti memimpin pasukan ke medan perang. Dia tidak akan membiarkan musuh menyerbu. Yang dia inginkan adalah merebut posisi musuh dengan tangannya sendiri. Sekarang, pakaian Chen Che adalah posisi musuh, dan posisi ini direbut satu demi satu di tangannya. Bab 581. Tampaknya jenderal adalah makhluk yang melambangkan keganasan, tidak peduli apakah mereka jenderal laki-laki atau jenderal laki-laki. Chen Che melihat dengan jelas bahwa Chu Lianyi, sang perawan, sedang berdarah. Chen Che belum pernah merasakan sakitnya kehilangan keperawanannya, tetapi dia punya pengalaman. Tidak peduli apakah itu Li Linzi, Luo Sanshan, Zhao Junlin, atau Qiu Yaoer yang lebih kuat, mereka akan mengerutkan kening kesakitan atau bahkan menangis di tempat. Namun Chu Lianyi benar-benar berbeda. Dia tidak menangis, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia bertindak seolah-olah dia tidak sengaja menusuk seekor kuda dan mengeluarkan sedikit darah. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia mencambuk kuda itu lebih cepat dan berteriak, "Wah!" Dari waktu ke waktu, tidakkah kamu merasakan sakit? Chen Che tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Namun, kata-kata penuh perhatian ini membuat Chu Lianyi tersenyum lebar, sedikit rasa sakit tidak ada apa-apanya. Chen Che tidak bisa berkata apa-apa, tetapi ketika dia melihat dengan saksama lengan, kaki, dan pinggangnya, dia melihat beberapa bekas luka. Baginya, rasa sakit karena kehilangan keperawanannya sebenarnya tidak lebih dari beberapa luka kecil. Hanya saja, sikapnya yang riang itu seperti berkata, sedikit rasa sakit tidak ada artinya bagiku. Chen Che mencoba beberapa kali untuk berdiri dan mengambil inisiatif, tetapi Chu Lianyi menolaknya. Dia seperti seorang jenderal yang telah menduduki medan perang yang menguntungkan dan menolak untuk menyerahkan posisi itu kepada musuh apapun yang terjadi. Setelah berjuang beberapa kali, Chen Che menyerah. Ingin bertanya apakah dia merasa baik. Pasti hebat sekali, pemandangan di depanku indah sekali, semuanya terlihat begitu indah. Namun, saat Chen Che tengah menikmati kehangatan dan kelembutan tanah yang lembut ini, di luar kota Yanyun, di kamp kavaleri serigala, bangkai serigala raksasa berserakan di mana-mana. Orang-orang dari wilayah utara, dengan tangan di belakang punggung, mengikuti seorang pria berwajah hitam saat mereka memeriksa bangkai serigala raksasa ini. Ini adalah salah satu pemimpin penunggang serigala hitam, tuan muda kedua dari keluarga Malha, salah satu dari 8 keluarga besar suku penunggang serigala, Malhabaki. Malhaba Banner adalah salah satu dari 3 pasukan yang menyerang kota Yanyun kali ini. Ia memiliki julukan yang mencengangkan, yaitu penunggang serigala hitam, dan dikenal sebagai serigala hantu, yang berarti bahwa ia memimpin pasukannya seperti hantu dan sehebat dewa. Malhabaki sedang memeriksa bangkai serigala raksasa itu, alisnya berkerut dalam. Tak lama kemudian, orang lain yang menunggangi serigala raksasa datang. Mereka adalah pasukan kedua yang menyerang kota Yanyun kali ini, Yakoyale Banner, yang dijuluki serigala berbintik merah. Erythriza merupakan legenda di kalangan serigala. Ia merupakan serigala gila yang hanya muncul beberapa dekade sekali. Konon, serigala gila yang berubah menjadi Erythriza akan kehilangan akal dan menjadi makhluk yang hanya tahu cara membunuh, tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Namun, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Suatu ketika, satu suku serigala dibantai habis oleh Erythriza. Alasan mengapa Yakoyale Banner disebut serigala berbintik merah adalah karena ia bertindak seperti orang gila di medan perang. Ia adalah lawan yang sangat merepotkan bagi pasukan Harimau Darah. Ia juga merupakan yang terkuat dari 3 pasukan utama, dengan pasukan yang paling memadai. Ada lebih dari 30.000 prajurit kavaleri serigala yang secara langsung mematuhi perintah Yakoyale Banner, sedangkan Malhaba Banner hanya memiliki 8.000 prajurit, dan satuan kavaleri serigala lainnya memiliki sekitar 15.000 orang. Dengan kata lain, 3 suku utama mengirimkan total lebih dari 53.000 pasukan untuk mengepung kota Yanyun. Dan mereka yang tewas dalam penyerbuan ini semuanya adalah bawahan dari serigala hantu atau Ghost Wolf Malhaba Banner.
Cek cek cek, jumlah orang dari suku Malhamu kurang dari 10.000 orang, dan kali ini, sekitar 1.000 orang terbunuh. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, bukankah suku Malhamu akan musnah? Serigala hantu Malhabaki menyipitkan matanya dan mendengus dingin, Yakoyali, jangan bersuka cita di sana. Aku berani mengatakan bahwa jika orang-orang dari suku Yakoyamu menghadapi lawan-lawan yang kuat ini, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Setelah mengatakan itu, Malhabaki mengayunkan tangannya dengan santai, dan anak panah berdarah melesat dari tangannya dan melesat ke arah serigala berbintik merah Yakoyale. Kecepatan dan momentumnya tidak jauh lebih buruk daripada anak panah yang ditembakkan dari busur. Tetapi serigala bintik merah Yakoyale tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan lengannya yang kuat benar-benar menangkap anak panah yang terbang di telapak tangannya. Dia dengan mudah menetralkan kekuatan yang dahsyat itu, lalu mengambil anak panah di tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Mata panahnya masih tajam, mata panah besinya tidak terlalu halus dan bahkan ada sedikit karat. Hanya bagian tepinya yang tajam. Ada beberapa cekungan di bagian tengah mata panah. Itu bukan masalah teknis, tetapi alur berdarah yang sengaja dibiarkan di sana. Mata panah dan poros panah tertanam sangat rata tanpa tonjolan apapun dan terasa sangat halus. Keahlian seperti itu benar-benar mengejutkan subfamili Lupin. Namun dia mencibir dengan keras kepala, itu hanya anak panah biasa. Paling-paling, mereka lebih rapuh daripada anak panah kita, tapi kenapa? Apakah tulang-tulang suku Malhamu begitu lunak? Tidak bisakah mereka menangkis anak panah kecil ini? Malhabaki mendengus, lalu menunjuk serigala-serigala raksasa di belakangnya dan berkata kepada para prajurit, tetapi bagaimana jika jumlah anak panah ini terlalu banyak? Bisakah kau, serigala merah, mengabaikan 1, 2, atau 8 atau 10 anak panah seperti itu? Serigala berbintik merah Yakoyale melihat tubuh Malhabaki, lalu ia melihat mayat-mayat di tanah yang sebenarnya tertusuk banyak anak panah. Namun, ia berada jauh dan bulu serigala raksasa itu sangat tebal, sehingga serigala berbintik merah itu tidak dapat melihat dengan jelas, jadi ia ceroboh. Sekarang setelah dia melihatnya dengan jelas, bahkan orang seperti serigala bintik merah tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia tanpa sadar berteriak, mereka tidak berhasil. Apa asal-usulnya? Mereka benar-benar menggunakan begitu banyak anak panah. Setelah menghitung dengan saksama, serigala bintik merah mendapati bahwa setiap serigala memiliki 3 hingga 5 anak panah, dan beberapa bahkan memiliki 7 atau 8. Kepadatan anak panah ini hampir tidak dapat dipahami oleh suku serigala, karena hanya ada sedikit pohon di utara, dan bahkan lebih sedikit lagi pohon yang cocok untuk membuat anak panah. Suku serigala tidak pernah repot-repot menggunakan anak panah, atau dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kondisi untuk menggunakan anak panah. Meskipun mereka pernah berhadapan dengan pasukan harimau darah yang menggunakan anak panah saat melawan mereka sebelumnya, namun tidak pernah seintensif ini. Tingkat penggunaan anak panah ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Apakah Anda terkejut? Tahukah Anda mengapa begitu banyak orang kita yang terbunuh atau terluka kali ini? Serigala hantu Malhabat tersenyum dingin, seolah telah menemukan alasan atas kegagalannya. Serigala berbintik merah terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, itu tidak masuk akal. Berita yang kuterima mengatakan bahwa jumlah mereka hanya 1.000. Pada akhirnya, Chulianyi lah yang datang keluar kota untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana mungkin sejumlah kecil orang memiliki begitu banyak busur dan anak panah? Apakah mereka semua pemanah? Semua prajurit adalah pemanah. Ini sungguh tidak masuk akal bagi serigala merah. Bagaimana mungkin ada pasukan berkuda yang seluruhnya terdiri dari pemanah? Jika pasukan kavaleri semacam ini bertemu dengan lawan yang lebih tangguh, bukankah mereka akan menjadi domba yang harus disembelih? Siapa tahu, ngomong-ngomong, saat aku datang ke sini, mereka semua sudah tumbang, dan orang-orang itu sudah dibawa kembali ke kota Yanyun oleh si Jalang Chulianyi, jadi aku tidak tahu konfigurasi seperti apa yang mereka miliki. Serigala berbintik merah itu mengerutkan kening dan berkata, sepertinya beberapa lawan yang kuat telah tiba. Sialan, kita hampir memaksa jalang itu ke dalam situasi yang sulit, mengapa ada musuh baru? Serigala hantu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ghost Wolf menggelengkan kepalanya, kami, Malha, menderita kerugian besar kali ini. Aku harus mundur. Aku akan menyerahkan medan perang depan kepadamu dan membiarkanmu bertemu dengan orang-orang ini.
Bagaimana? Serigala berbintik merah itu mencibir, aku tidak bisa meminta lebih. Kalau bukan karena kamu, klan Malha, yang selalu mendominasi tempat ini, kami pasti sudah menyerangnya. Mungkin wanita bau Culianyi dan pengikutnya itu bahkan sudah minum susu serigala, hahaha. Menyebut Culianyi lagi, Ghost Wolf terpesona, harus kukatakan, Culianyi adalah orang yang langka dan berkelas atas. Jika pasukan harimau darah bersedia menukarnya, aku lebih suka menukar 3.000 penunggang serigala dengan mereka untuk wanita ini. Dia benar-benar sangat berkelas atas. Terakhir kali aku melihatnya di tembok kota, aku memimpikannya malam itu. Omong kosong, dia adalah impian semua prajurit kavaleri serigala kita. Prajurit kavaleri serigala mana yang tidak ingin menerobos masuk ke kota Yanyun dan menangkap Culianyi hidup-hidup. Wanita seperti dia adalah impian semua pria. Aku bahkan berpikir bahwa jika kita benar-benar tidak dapat mengalahkannya, aku dapat memberikan perintah agar setelah kita menerobos kota, aku dapat berduaan dengan Culianyi selama 1 jam. Hehe, bagaimana menurutmu? Ghost Wolf atau serigala hantu menatap Red Spotted Wolf atau serigala berbintik merah dengan heran, lalu mengacungkan jempolnya, jangan sebut-sebut mereka, aku juga pasti senang. Bahkan Guilang harus mengagumi orang ini. Sungguh jenius. Jika berita ini benar-benar diumumkan selama perang, efektivitas tempur bawahannya pasti akan meningkat secara eksponensial. Kedua belah pihak telah bertempur bersama selama bertahun-tahun, dan Culianyi telah dilihat oleh banyak prajurit kavaleri serigala. Semua orang telah menyebarkan berita, dan wanita ini telah lama menjadi legenda. Meskipun semua orang adalah musuh, banyak anak serigala tergila-gila pada wanita ini. Beberapa anak serigala bahkan telah berjuang untuknya. Penyebabnya adalah beberapa anak serigala menghinanya secara lisan, dan kemudian anak serigala yang terpikat padanya tidak senang, sehingga konflik pecah dan mereka mulai berkelahi. Hal semacam ini bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali, tetapi sering terjadi. Pria utara yang sombong ini secara mengejutkan memiliki pandangan yang sama tentang masalah Culianyi. Akan tetapi, tak seorang pun lelaki utara itu yang mengira bahwa wanita mereka, wanita yang sebangga serigala putih, saat ini sedang bersama seorang lelaki. Chen Che juga terkejut dengan kegilaan Culianyi. Sial, ini pertama kalinya baginya. Bagaimana mungkin dia lebih gila dari Luo Sanshan? Luo Sanshan dan Qiu Yaoer sebenarnya sudah kembali 2 kali, tetapi mereka mendengar suara gaduh di pintu, jadi mereka segera pergi lagi. Bab 582. Chen Che benar-benar tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan diduduki oleh seorang gadis hingga dia tidak bisa bangun. Ini adalah pertama kalinya bagi Culianyi, tetapi dia sangat mendominasi dan bersikeras untuk berada di atas. Melihat bahwa dia jelas-jelas kesakitan, tetapi berpura-pura santai, dan bahkan meniru nada bicara seorang gangster, dia mengangkat alisnya ke arah Chen Che dan bertanya dengan sedikit senyum di bibirnya, bagaimana? Apakah kamu merasa nyaman? Nada dan pemandangan ini terasa familiar bagi Chen Che, sama seperti saat dia bersama gadis-gadis lain sebelumnya. Hanya saja dia selalu berada di atas, dan setelah 1 putaran penaklukan, dia bertanya kepada mereka bagaimana keadaannya, apakah menyenangkan. Meskipun kata-katanya mungkin berbeda, nadanya pasti sama. Setiap orang berharap mendapat tanggapan emosional dari pihak lain setelah lelah. Jika Anda tetap diam atau mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan saat ini, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi pihak lain. Jadi, Chen Che bekerja sama dengan sangat baik dan menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia. Dia terengah-engah dan mengacungkan jempolnya. Meskipun Culianyi tidak mengerti apa arti jempolnya, dia langsung bisa memahaminya dengan melihat ekspresi Chen Che. Jadi dia tersenyum bahagia, dan 2 lesung pipinya yang dangkal membuat orang merasa aman. Akhirnya, Culianyi berhenti. Dia mengabaikan Chen Che, melingkarkan tangannya di leher Chen Che dan menariknya untuk berbaring di dadanya, tampak seperti seorang CEO wanita yang mendominasi, hampir seperti sedang merokok. Kamu sudah sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Aku tidak di rumah, dan kamu sudah sampai pada titik ini. Kamu pasti sangat lelah, kan? Chen Che tiba-tiba ingin tertawa dan ingin mengatakan kepadanya bahwa kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, aku tidak terlalu lelah. Itu hanya masalah bermain-main dan aku akan bisa melewatinya. Aku secara tidak sengaja mencapai hasil yang cukup bagus. Namun, akan sangat tidak romantis untuk mengatakan hal-hal seperti itu dalam situasi ini. Dia hanya ingin menunjukkan sikapnya yang anggun.
Chen Che juga cukup menyukai nada bicara ini, jadi dia diam-diam mencubit hidungnya agar matanya terlihat sedikit merah, lalu berpura-pura kuat dan mengendus, berpura-pura merasa terhibur oleh kata-katanya yang menyentuh hati. Tidak, aku tidak terlalu lelah. Aku bisa mengatasinya. Aku hanya ingin bersandar di bahu seseorang sesekali. Begitu Culianyi melihat mata merah Chen Che, dia merasa bersalah. Dia merasa bahwa kepergiannya setidaknya 80% bertanggung jawab atas kehidupan Chen Che yang menyedihkan. Jadi dia meletakkan kepala Chen Che di bahunya dan menghiburnya dengan hati-hati. Baiklah, baiklah, kita akan menjalani kehidupan yang baik mulai sekarang. Sekarang aku sudah di rumah, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Jika ada yang berani menindasmu, aku akan membunuhnya. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakannya? Ya, aku percaya padamu. Chen Che berbaring di bahunya, mencium aroma tubuhnya yang menawan, memeluk pinggangnya yang ramping, dan meletakkan daguku di atas bahu kecilnya yang putih. Dia menikmatinya. Jarang sekali seseorang bisa memiliki waktu yang santai seperti ini dalam hidupnya. Meskipun Chen Che hanya merasa itu sedikit lucu, dia juga tahu bahwa Culianyi serius dan dia benar-benar ingin menyelesaikan semuanya untuk Chen Che. Kalau begitu, biar ku ceritakan apa yang terjadi setelah aku pergi. Pertama-tama, aku ingin menceritakan kepadamu bahwa sejak aku pergi hingga sekarang, aku telah melihat banyak sekali pria, dan banyak sekali pria yang mencoba mendekatiku. Tetapi aku membunuh semua orang yang berani menyentuhku. Kecuali kamu, tidak ada seorang pun yang mampu mendekatiku, apalagi melepaskan baju besiku. Tidak ada seorang pun yang melihat ikat pinggangku. Saya sudah 4 tahun menjadi tentara. Saya mulai sebagai tentara. Saat itu, saya adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Kemudian, karena prestasi militer saya yang luar biasa, saya bertemu dengan Pangeran Ji. Pangeran Ji bersikap baik kepada saya dan saudara laki-laki saya. Dia tidak peduli bahwa saya seorang wanita dan mengizinkan saya bertugas di barak dan bertempur di medan perang. Saya sangat berterima kasih kepadanya. Jika saya tidak harus menjaga kota Yanyun agar tidak direbut oleh anak serigala, saya pasti akan memimpin pasukan saya menyeberangi awan untuk menyelamatkannya. Sayang sekali, setiap bulan saat bulan purnama, aku naik ke tempat tinggi sendirian dan melihat ke arah desa Chenjia. Suamiku, aku merindukanmu dan saudara-saudariku. Bagaimana denganmu? Kau juga merindukanku, kan? Chen Che merasa sangat bersalah. Apakah dia merindukanmu? Aku bahkan tidak mengingatmu. Tetapi bahkan orang bodoh pun tahu untuk tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Setengah sedih dan setengah sakit, dia dengan lembut mengulurkan tangannya, membelai wajah Culianyi dan berkata, aku tidak sama denganmu. Oh, Culianyi mengangkat alisnya, berpikir dalam hati, beraninya kau, seorang pria bau, tidak memikirkanku. Selain setiap malam purnama, ada juga setiap malam gelap. Aku selalu bertanya-tanya apakah kamu tidak takut gelap saat sendirian di luar. Di setiap pagi yang tenang, aku bertanya-tanya apakah kamu sudah sarapan tepat waktu. Di setiap matahari terbenam yang keemasan, aku ingin berjalan bergandengan tangan denganmu. Di setiap hari hujan, aku ingin memegang tanganmu, minum teh, dan mendengarkan suara lembut hujan yang mengenai daun pisang. Di setiap hari berkabut, aku ingin berjalan bergandengan tangan denganmu di tengah kabut, sehingga kamu ada di dalamku dan aku ada di dalammu. Chen Che bagaikan seorang penyair. Hanya dengan beberapa patah kata, mata Culianyi memerah. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk memainkan peran sebagai jenderal wanita yang mendominasi, Chen Che sama sekali tidak memperlakukannya seperti manusia biasa. Deskripsi tingkat tinggi dari adegan itu adalah serangan dimensi langsung, yang menggerakkan Culianyi sedemikian rupa sehingga dadanya bergetar, jantungnya berdebar kencang, tubuhnya kewalahan, dan anginnya harum. Dia benar-benar mempercayainya. Betapapun naifnya dia, pikirannya secara otomatis membayangkan Chen Che mengulurkan tangannya dan ingin menemaninya di lingkungan yang digambarkannya, tetapi dia tidak ada dalam gambaran itu dalam benaknya. Dia bahkan mengabaikan fakta bahwa ada 4 wanita lain di keluarganya, dan secara sepihak percaya pada kue yang telah dibuat Chen Che untuknya. Jadi, otak cinta benar-benar menakutkan. Jika Anda menganggapnya serius, dia akan berusaha sekuat tenaga melewati gunung dan lautan untuk Anda, dan akan sangat senang bahkan untuk tindakan terkecil Anda. Meskipun Chen Che merasa sedikit bersalah karena berbohong padanya,
ketika dia melihat ekspresi bahagia di wajahnya, dia tahu bahwa dia benar. Sebenarnya, Chu Lianyi tidak pernah melepaskan Chen Ce di dalam hatinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menerima Chen Ce sepenuhnya hanya karena bujukan dan penjelasan dari Tong Dalei dan yang lainnya. Terus terang, dia masih belum bisa melepaskannya, dia masih menyukainya, atau karena pemikiran tradisional, dia berfantasi tentang suami sahnya sendiri. Kalau tidak, dia telah bertemu banyak pria luar biasa selama bertahun-tahun ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjauhkan pria lain darinya. Dia berkata bahwa pria lain tidak bisa mendekatinya, dan itu benar. Chen Ce mempercayainya sepenuhnya, karena darah perawan masih ada di spray tempat tidur. Wanita seperti itu sangat menarik. Meskipun Chen Ce berbohong kepadanya dengan kata-katanya yang manis, dia tidak ingin berbohong kepadanya selamanya. Bagaimanapun, kehidupan bahagia yang diharapkannya adalah persis apa yang sedang dijalani Luo Sanshan dan yang lainnya sekarang, bukan? Ketika semuanya selesai, Chen Ce ingin membawanya kembali ke desa Chenjia untuk tinggal. Bukankah lebih baik jika ada beberapa wanita montok besar bersamanya? Tepat saat dia memikirkan hal ini, Chu Lianyi tiba-tiba berbalik dan duduk. Dia mengedipkan matanya yang besar seperti buah persik beberapa kali, lalu bertanya kepada Chen Ce, "Suamiku, menurutmu, apakah aku akan hamil setelah melakukan itu tadi? Kudengar kamu dan saudari Xiao Xiao sudah memiliki seorang putri, tetapi aku adalah istri tertua tetapi aku tidak memiliki bayi sendiri. Ini tidak benar, suamiku, kamu harus memikirkan cara agar aku bisa hamil dengan cepat." Apa yang bisa dikatakan Chen Ce menghadapi permintaan yang tidak sopan seperti itu? Dia segera memegang tangannya dan mendorongnya ke bawah, dengan jenderal wanita Tao di atasnya. "Dengarkan aku, ayo, angkat kakimu ke atas, ya, taruh di pundakku seperti ini." Hehe, Jing ke menusuk Raja Qin, dua kaki mulus di pundak. Bersambung ke bab selanjutnya.